Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya. Kita Shalom dan salam sejahtera umat-umat Tuhan. Pada saat ini marilah kita mendengarkan ringkasan sekolah sahabat pelajaran yang ke-7, dan kita akan mendengarkan ringkasan hari Minggu tanggal 12 Februari. Sebelumnya marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau melindungi kami sampai pada saat ini. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini, hidup kami dan pelayanan kami boleh mengarah kepada contoh yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, pada pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu ini judulnya Hidup dan Pelayanan Yesus. Berbicara mengenai hidup dan pelayanan Yesus, umat-umat Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua telah mengetahui bagaimana kehidupan Yesus dan pelayanan Yesus waktu Yesus masih ada di dunia ini ya. Pada awal pelayanan Yesus kepada masyarakat, dia melayani di Nazaret. Nazaret merupakan kampung halamannya Yesus sendiri, sehingga penduduk-penduduk setempat di kampungnya telah mengetahui apa pekerjaan Yesus, yaitu setiap hari dia mengajar firman Tuhan kepada orang-orang. Kemudian mereka mengetahui bahwa Yesus sering sekali melakukan mujizat-mujizat. Dan sudah menjadi kebiasaan dari Yesus. Kita tahu bahwa Yesus menghadiri pelayanan Sabat di sinagog ya, merupakan bait suci. Kemudian walaupun Yesus bukan sebagai rabi atau guru yang bertugas untuk mengajarkan pelajaran atau firman Tuhan, namun hadirin menyerahkan kepada Yesus gulungan kitab Yesaya dan meminta supaya Yesus membacakan kitab suci tersebut. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ini merupakan ayat yang perlu kita lihat dan pelajari bagaimana hidup dan pelayanan Yesus, apa yang Yesus beritakan. Marilah kita sama-sama baca dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Bapak Ibu umat-umat Tuhan, apa yang ditugaskan kepada Nabi Yesaya, atau apa yang ditugaskan kepada kita yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ia mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Apakah kepada orang yang berbahagia, atau kepada orang yang kaya, atau kepada bangsawan-bangsawan yang besar? Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat bahwa kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Kita harus merawat orang-orang yang sedang remuk hati, kepada orang-orang yang tertawan. Itu merupakan tujuan utama dari kita, sebagaimana yang Yesus ajarkan ya pada waktu Yesus hidup dan melayani di dunia ini. Dan juga kalau kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, ayatnya cukup sama seperti Yesaya 61 ayat 1 dan 2 tadi. Yang menjadi concernnya adalah bahwa kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi tujuan dari pekabaran firman yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang miskin, remuk hati, orang-orang yang sedang tertawan, seperti Yesus memberikan contoh. Dia tidak datang untuk melayani para orang-orang yang berpangkat atau orang-orang yang kaya, tapi Yesus ingin melayani orang-orang yang miskin dan juga remuk hati, karena sesungguhnya mereka lah yang membutuhkan perlawatan. Dan dikatakan di sini bahwa biasanya orang-orang miskin itu dipandang hina ya oleh para pejabat atau para pemungut pajak atau para pebisnis atau bahkan tetangga-tetangga mereka sendiri. Orang-orang miskin itu sangat dikucilkan ya di halaman mereka atau di masyarakat mereka.
tetapi Yesus tidak menganggap mereka seperti itu. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa orang yang miskin itu dia karena mendapat kutukan dari Allah. Oh, orang yang miskin itu karena kesalahan mereka sendiri, kenapa mereka tidak mencari uang yang banyak. Mungkin orang-orang tetangga-tetangga mereka berkata seperti itu. Dan sehingga menjadi sedikit orang saja yang peduli kepada orang-orang miskin dan penderitaan bagi mereka yang bernasib buruk. Tetapi yang menjadi kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya di pelajaran hari Minggu ini, dikatakan bahwa kasih Yesus untuk orang-orang miskin adalah satu dari bukti terbesar kemesiasannya, di mana bahwa dia datang untuk mengabarkan pekabaran Injil atau kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertawan, dan orang-orang yang sedang remuk hati. Untuk itu dikatakan juga dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Marilah kita umat-umat Tuhan saling memperhatikan satu sama yang lain. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Mereka belum mengetahui kebenaran. Untuk itu marilah kita sampaikan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang mungkin dianggap hina di masyarakat mereka. Tetapi kasih Yesus untuk mereka adalah kasih yang terbesar. Untuk itu kita juga harus mengasihi mereka dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.